Ari, main yuk. Tapi sebelum main, tonton video aku dulu ya. Selain bulan Ramadan, kita juga bertemu dengan hari peringatan R.A. Kartini. Nah, ngomong-ngomong untuk R.A. Kartini, makamnya beliau itu terdapat di Kota Rembang. Karena itu, aku ingin membahas tentang sejarah asal-usul Kota Rembang. Nah, untuk Kabupaten Rembang sendiri, jika kalian lihat di Google Map, kota ini itu berbatasan langsung dengan Kabupaten Pati dan Kabupaten Blora. Kota Rembang ini memiliki beberapa julukan, antara lain Kolanya Jawa, Tiongkok Kecil, dan juga Kota Garam. Di Rembang sendiri terdapat beberapa destinasi wisata, antara lain pantai, hutan, museum, makam, dan juga wisata sejarah. Selain itu, di Kota Rembang juga memiliki beberapa makanan khas nih, yaitu seperti sate serpeh, dumbek, sayur merica, kopi lasem, dan juga buah kawis. Sebenarnya masih banyak lagi makanan khas, tapi untuk selebihnya kalian bisa cari di Google, karena informasi untuk makanan khas Kota Rembang itu banyak sekali. Jadi kalian bisa cari sendiri di Google. Menurut situs resmi Kabupaten Rembang, sejarah Kota Rembang itu berasal dari tulisan yang diterbitkan oleh Mbah Guru. Nah, kira-kira di tahun Saka 1336, ada 3 orang berasal dari Campa Banjarmelati yang berjumlah 8 keluarga, di mana orang-orang ini itu sangat pandai membuat gula tebu di negara asalnya. Nah, tujuan orang-orang ini pindah yaitu untuk membuat gula merah yang tidak dapat dipatahkan. Nah, orang-orang ini itu berangkatnya melalui lautan menuju ke arah barat hingga mendarat di sekitar sungai yang pinggir dan kanan kirinya itu ditumbuhi pohon bakau. Proses berpindahnya orang-orang ini dipimpin oleh seorang kakek yang bernama Paulidin. Setelah mereka berhasil sampai, kemudian mereka mengadakan proses doa dan semedi di tempat itu. Kemudian mereka mulai menebangi pohon bakau tersebut. Setelah selesai menebangi, kemudian mereka menjadikan lokasi itu sebagai perkampungan, di mana perkampungan itu dinamakan sebagai Kampung Kabungan. Nah, kata kabungan ini mengambil dari sebutan pohon bakau, yang kemudian menjadi kabungaan atau kabungan. Orang-orang ini mulai tinggal dan hidup di tanah tersebut. Selanjutnya, saat fajar di 56 bulan Waisaka, orang-orang ini akan memulai prosesi ngrembang atau upacara untuk memanen hasil tanam tebu yang mereka tanam. Nama dari upacara panen tebu itu adalah Ngrembang Sakawit. Nah, dari kegiatan upacara Ngrembang Sakawit ini kemudian diambil yang nantinya menjadi nama Kota Rembang sampai saat ini. Nah, itu tadi sejarah singkat dari situs resmi Kabupaten Rembang yang didapatkan berdasarkan tulisan Mbah Guru. Nah, di situs itu tidak menjelaskan sama sekali siapa sosok Mbah Guru ini, tuh tidak dijelaskan. Dan saat aku cari di Google, memang gak ada penjelasan siapa sosok Mbah Guru ini. Untuk kalian yang tahu siapa sosok Mbah Guru ini, kalian boleh berbagi cerita atau menjelaskan di kolom komentar, atau kalian bisa mengirimkan ke emailku biar aku tahulah siapa sosok Mbah Guru ini. Karena saat aku cari-cari nggak ada informasi mengenai beliau. Untuk sejarah Kota Rembang ini bukan hanya berasal dari tulisan Mbah Guru. Setelah aku mencari beberapa sumber, ternyata ada versi lain yang menjelaskan sejarah tentang Kota Rembang ini. Beberapa sumber ini tuh menjelaskan bahwa asal-usul Kota Rembang itu bermula dari sebuah cerita di mana di zaman dahulu ada seorang saudagar kaya yang bernama Dampo Awang.
Nah, Dampo Awang ini berasal dari negeri Cina. Kemudian dia berlayar hingga dia pun menepi di suatu pulau, yaitu Pulau Jawa bagian timur. Dampo Awang ini itu sangat senang dengan daerah itu, dan dia berniat untuk menyebarkan agamanya di sana. Suatu hari dia bertemu dengan Sunan Bonang, yang merupakan salah satu dari Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Saat pertemuan itu, Dampo Awang memperlihatkan sikap yang kurang baiklah kepada Sunan Bonang, karena dia takut ajaran yang ia ajarkan akan terganggu oleh ajaran Islam yang dibawa oleh Sunan Bonang. Suatu ketika, saat Sunan Bonang ingin melaksanakan sholat, Dampo Awang ini menyuruh pengawalnya menaruh racun ke dalam kendi yang berada di meja. Dia mengira kalau Sunan Bonang akan meminum air itu. Namun perkiraannya ini salah, karena selepas sholat, beliau langsung mengaji, bukannya minum. Berbagai upaya ia lakukan, namun tetap saja gagal. Akhirnya, banyak penduduk yang mulai masuk Islam saat itu karena mereka terpukau mendengar suara Sunan Bonang yang mengumandangkan azan dan ayat-ayat suci Al-Quran. Mengetahui hal itu, Dampo Awang mengutus pengawalnya untuk menjemput Sunan Bonang. Nah, Sunan Bonang ini dibawa ke rumah Dampo Awang. Di sana, Dampo Awang meminta kepada Sunan Bonang untuk pergi dari daerah tersebut. Namun jelas saja, Sunan Bonang akan menolaknya. Mendengar jawaban tersebut, Dampo Awang menyuruh anak buahnya untuk menyerang Sunan Bonang. Namun, dapat dikalahkan dengan mudah oleh Sunan Bonang. Dampo Awang yang kalah memutuskan untuk kembali ke negeri asalnya dan merencanakan untuk kembali dan membalaskan dendamnya itu. Namun, saat Dampo Awang kembali ke tanah Jawa, ternyata sudah banyak masyarakat yang masuk Islam pada waktu itu. Mengetahui hal itu, ia pun murka dan menyerang Sunan Bonang sekali lagi. Namun, ia tetap sama. Dampo Awang dan pengawalnya dapat dikalahkan oleh Sunan Bonang. Kemudian, saat Dampo Awang itu kalah, Dampo Awang ini diikat di dalam kapalnya. Lalu Sunan Bonang menendang kapal tersebut, sehingga kapal tersebut berjajaran kemana-mana. Terdapat bagian dari kapal itu berada di laut. Nah, si Dampo Awang ini menyebut kalau bagian itu tuh karem atau tenggelam. Sedangkan Sunan Bonang menyebutnya kemambang atau terapung. Kemudian lama-kelamaan penduduk memanggil daerah tersebut dengan sebutan Rembang yang berasal dari kata karem dan kemambang, sehingga mereka menyatukan dua sebutan kata itu menjadi satu kata, yaitu Rembang. Nah, bagian layar dari kapal Dampo Awang tersebut kemudian dipercaya berada di batu yang biasanya sekarang disebut dengan watu layar. Dan kapal dari Dampo Awang itu sendiri dikabarkan menjadi Gunung Bugel yang ada di Kecamatan Pancur, karena bentuknya itu menyerupai sebuah kapal besar. Dan konon katanya di atas gunung tersebut terdapat satu makam yang dipercaya banyak masyarakat makam tersebut merupakan makam Dampo Awang. Nah, itu cerita versi yang berbeda dari situs resmi dari Kabupaten Rembang yang aku baca. Nah, menurut kalian mana yang kalian percaya dari versi ini, Dampo Awang, atau versi yang tadi Rembang Sakawit? Nah, jika kalian punya informasi lainnya yang mungkin belum aku masukkan atau kurang aku tambahkan di asal-usul kota Rembang ini, kalian boleh menambahkan atau menunjukkan ke alamat emailku, karena aku sendiri masih bingung siapa sosok Mbah Guru itu, terus juga cerita ini itu berasal dari mananya itu tidak dijelaskan dari beberapa web yang sudah aku baca. Nah, sekian dulu dari aku.
Semoga kalian terhibur dan menambah sedikit wawasan kalian. Oh ya, aku ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kalian sehat-sehat dan diberi kekuatan untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Terima kasih sudah mau menonton. See you, dadah.